Artinya bahwa hidup ini adalah kesempatan bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal soleh. Ciri-ciri kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita manfaatkan hidup ini untuk dengan sibuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang Jumat rahimahullah. Dalam melaksanakan ketaatan sudah tentu kita diberikan pedoman, yaitu Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu, 3 hari yang lalu, kita semua sama-sama menyaksikan tentang sebuah kegiatan MTI Musabaqah Tilawatil Quran. Semoga kegiatan ini memberikan asa, memberikan pengaruh pada masyarakat mereka khususnya, sehingga bagaimana dia membangun kekokohan dan berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap hari, setiap sebelum pelajaran, kita membaca Al-Quran. Walaupun masih nampak juga yang tersanggung untuk membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah memiliki posisi strategis dalam hidup kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Asy-Syura ayat 52, yang artinya, dengan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Allah yaitu Al-Quran dengan perintah kami min amrina. Sebelumnya kalau tidak mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran dan tidak mengetahui apakah itu iman, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu adalah sebagai nur, sebagai cahaya yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Rasulullah SAW bersama Al-Quran itu bisa melakukan yang awalnya 1 orang, 62 orang, 314 orang yang melakukan mengikuti perang Badar, 1000 orang mengikuti perang Uhud, walaupun 300 itu orang-orang munafik kembali lagi, dan sekitar 120 orang melakukan kembali ke Mekah. Setelah itu Islam berkembang sampai menguasai 2/3 dunia. Walaupun sejak kekhalifahan runtuh, itu Islam kembali berada di bawah, tidak menjadi menguasai dunia. Para ahli mengatakan bahwa kemunduran Islam itu adalah karena jauhnya kaum muslimin dengan Al-Quran. Tidak percaya lagi Al-Quran sebagai the best solution dalam hidup ini. Sehingga wajar ketika seorang Samuel Schweiber, seorang Yahudi, dalam konferensi internasional, dia mengatakan untuk menghancurkan kaum muslimin tidak harus memurtadkan mereka keluar dari Islam, tetapi cukup jauhkan mereka dengan Al-Quran. Berikan mereka budaya-kebudayaan yang jauh dari Al-Quran. Dan sekarang sudah terjadi. Bagaimana yang menguasai Indonesia bukan sebab dari Al-Quran. Mengapa? Karena jauhnya kaum muslimin dengan Al-Quran. Tidak berusaha berinteraksi dengan Al-Quran. Padahal sudah dibuktikan bahwa Al-Quran adalah sebagai nur, sebagai cahaya yang memberikan petunjuk kepada kita. Ikhwanillah rahmatullah, dalam Al-Quran merupakan sebuah kebanggaan bagi kaum muslimin. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in syarafan yatabahuna bihi wa in baha ummati wa syarafa al-Quran. Hadis riwayat Abu Hurairah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai kemuliaan
yang mereka banggakan. Dan sesungguhnya kebanggaan dan kemuliaan umatku adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kebanggaan kita sebagai kaum muslimin. Tapi bagaimana kita bisa bangga dengan Al-Quran kalau kita sendiri tidak pernah berinteraksi secara kokoh dengan Al-Quran, tidak pernah membaca, menghafal, apalagi mengamalkan. Semoga kita senantiasa bisa menguatkan diri kita semua untuk berinteraksi dengan Al-Quran, karena itu adalah kebanggaan bagi kita sebagai kaum muslimin. Kemudian disebutkan juga ketika kita jauh dengan Al-Quran, Allah akan memberikan pelajaran tentang bagaimana orang-orang Yahudi terhadap kitab Taurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina humilu Taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Bisa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas menghafal Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Perumpamaan kaum yang mendustakan ayat dari Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi ketika kita tidak pernah mengamalkan, tidak pernah membaca, apalagi mengamalkan, maka kita tidak lebih dari seperti seekor keledai. Keledai yang membawa Al-Quran di umumnya tidak pernah membacanya, apalagi mengamalkan. Yahmilu asfar, kalimah yahmilu asfar. Hal ini juga sesuai dengan apa ketika apabila man ta'ala ada orang yang berbicara yaumul Jumu'ah, ketika sholat Jumat, dan kemudian waktu itu adalah ketika khatib khutbah, karena salil imam yahmilu asfar, maka dia bagaikan menanggung, bagaikan keledai yang menanggung kitab di umum, sehingga tidak ada pahala Jumat kemudian ketika dia ngobrol, ketika khutbah, ketika dia ngobrol, ketika khatib berbicara. Bahkan ketika ada orang yang mengatakan asyik, diamlah, dia tidak akan mendapat pahala. Ikhwan fillah rahimahullah, maka ini sangat penting mengokohkan, mendengarkan, kemudian membaca, kemudian mengamalkan kita sendiri, sehingga kita akan mendapatkan kelebaran. Mengapa? Karena bahkan siapa orang yang berpaling dari Al-Quran, dari peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, itu kehidupan yang sempit. Wa nasyuruhum bil akhirah, maka kita akan disatukan dengan orang-orang yang bukan. Semoga kita tidak termasuk orang yang berpaling dari Al-Quran. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dalam hadis Abu Dzar yang menceritakan, aku pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, berilah wasiat. Rasulullah bersabda, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah akar dari setiap dosa. Saya berkata lagi, wahai Rasulullah, tambahkan wasiat untukku. Rasulullah pun bersabda, hendaklah engkau membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu nur cahaya bagimu di muka bumi dan bekal tersimpan di langit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Barakallahu fiikum wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, pada khutbah ini saya ingin mengajak kepada
barokah ada kita. Sehingga dengan interaksi kita kaum muslimin dengan Al-Quran, insya Allah bahwa Islam, bahwa kita ini adalah menjadi bagian bagi sebagaimana yang dijanjikan dalam Al-Quran. Yudroku al-dinul akan dimenangkan agama ini terhadap agama yang lain. Bukan masalah sudah menang atau tidak, bukan masalah sudah jaya atau tidak, karena mungkin ini akan lama, akan sepanjang. Tapi bagaimana kita memberikan kontribusi untuk itu? Tapi bagaimana kita bisa memberikan sumbangan untuk itu? Karena itu, mari kita dekatkan dengan Al-Quran, bermesraan dengan Al-Quran, dari mulai membacanya, menghafalnya, memahaminya, kemudian mengamalkannya, sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya hidup dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma sallimna wal muslimin wa amina wal muslimin wa inna wa iyyakum min syarri masa'ibid dunya wad din. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.